Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Selamat bergabung bersama kami di Virtual Lab FMIPA Unimed. Adik-adik, melanjutkan pembahasan kita terkait penerapan teknologi dalam mata kuliah Matematika Dasar. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana membuat visualisasi integral tentu dengan limit jumlah menggunakan Maple. Adik-adik, pada mata kuliah Matematika Dasar, tentu kalian telah memahami bahwa suatu integral tentu dapat dipandang sebagai mencari luas daerah tertutup. Jika fungsi Y sama dengan fx kontinu pada interval tertutup A, B, maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B dinyatakan sebagai luas sama dengan integral tentu dari fx dx untuk batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Oke, adik-adik, catatan di sini adalah luas daerah jika di bawah sumbu X akan bernilai negatif. Luas daerah tersebut selanjutnya kita partisi menjadi beberapa bagian dengan lebar yang sama. Bagian dari partisi tersebut tentu memiliki luasnya masing-masing. Oleh sebab itu, kita dapat menganggap bahwa luas daerah sebagai limit penjumlahan luas daerah partisi tersebut. Akibatnya, integral tentu dapat dipandang sebagai limit limit jumlah luas daerah partisi. Selanjutnya, di video ini kita akan melihat bagaimana visualisasinya. Berikut adalah sebuah contoh dari integral tentu yang kita akan coba hitung dengan mempergunakan limit jumlah. Selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana visualisasinya. Oke adik-adik, yuk kita langsung saja ke aplikasi Maple-nya. Oke adik-adik, bisa kita lihat tampilan awal Maple. Nah, untuk membuka lembar kerja baru, ya kita dapat mengklik bagian ini, ya kertas kerja baru, gambar kotak putih, tinggal kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, nah pertama kita akan coba ya menghitung integral tentunya seperti biasa atau secara manual, tetapi mempergunakan Maple ya. Oke. Ingat kembali ya di video kita sebelumnya, untuk menghitung integral tentu kita bisa langsung mengklik bagian di palettes ya, bagian expression ini ya. Oke, kita klik. Oke, tadi integralnya batas bawahnya adalah -1, batas atasnya adalah 3, sedangkan fungsinya ya adalah si 2x² ya. Untuk mendapatkan kuadrat kita bisa klik Shift 6 ya. Baru dikurang 8. Oke, nah langsung kita enter. Maka kita akan dapatkan ya hasil dari integral tentunya adalah -40/3. Nah, sekarang mari kita pandang ya integral tentu ini sebagai sebuah luas daerah tertutup. Oke. Nah, ini kita buat ya, ini pagar ini komen ya. Oke, ini kita buatlah ya integral tentu yang dipandang sebagai sebuah luas daerah tertutup. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana luas daerah tertutup dari soal integral tentu kita. Oke. Nah, terlebih dahulu kita akan mencoba menggambarkan ya. Ini kita akan gambarkan. Oke. Nah, untuk menggambarkan ya suatu grafik di Maple, kita harus memanggil memanggil paket. Nah, di sini kita bisa klik with ya, buka kurung plots.
Nah, ini adalah paket yang bisa kita pakai untuk menggambarkan suatu grafik. Nah, kita enter, maka di sini ya banyak ini perintah-perintah pada paket with plots. Oke. Nah, kita akan mencoba memakai sintaks implicit plot ya. Ini kita pandang nanti fungsinya menjadi fungsi implisit. Oke. Kita klik ya implicit plot. Oke, kurung kecil ya. Oke, lalu ini kita buat fungsinya. Oke, karena fungsinya kita anggap terdiri dari beberapa fungsi, maka kita buat di sini kurung siku ya. Oke. Kita buat di sini jadi Y fungsi pertama soalnya Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 8. Lalu kita batas bawah itu kita buat jadi garis X sama dengan min 1. Lalu kita buat ya batas atasnya sebagai garis X sama dengan 3. Oke, nah ini grafik yang mau kita gambarkan. Lalu kita buat di sini sumbu X-nya. Kita mulai saja dari minus 5 ya sampai dengan 5. Lalu kita buat Y-nya, kita buat dari min 10 ya sampai dengan 10. Oke, nah lalu supaya mudah kita nanti melihat perbedaan dari grafik-grafiknya, kita beri warna dia. Kita klik color ya, sama dengan kita buat kurung siku lagi, kita beri warna yang pertama blue ya, biru, lalu yang kedua kita buat merah saja, red, lalu yang ketiga kita buat saja hijau ya, green. Nah, kita enter, maka kita akan dapatkan ya grafik seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat berarti inilah ya integral tentu yang kita punya tadi, kita anggap dia sebagai luas daerah. Nah, mana luas daerahnya? Tentu kita bisa lihat di sini daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, sumbu X, garis X sama dengan min 1, dan garis X sama dengan 3. Maka kita lihat di sini ada dua ya. Ini daerah pertama, ini daerah kedua. Maka di sini tentu kita bisa selesaikan integral tentu tadi ya dari min 1 sampai 3. Oke, ini kita tulis kembali fungsinya 2x kuadrat ya dikurang 8. Oke. Nah, ini kita buat sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Adik-adik. Nah, luas. Nah, tadi kan kita sudah lihat di awal, kalau kita punya luas itu di bawah sumbu X, maka ini bernilai negatif ya. Maka ini bernilai negatif, maka negatif. Oke. Integral. Nah, bagaimana cara kita menghitung luas ini? Berarti batas bawahnya, batas kirinya adalah minus 1, sedangkan batas atasnya, batas kanannya adalah 2 ya. Oke, 2. Oke, lalu kita lihat grafik yang di atas itu grafik yang berwarna hitam, ini sumbu X. Sumbu X itu berarti Y sama dengan 0, lalu kita kurang ya batas bawahnya adalah grafik yang biru ya adalah si 2x kuadrat ya dikurang 8. Oke, maka ini luas daerah kita yang pertama. Oke, lalu kita tambah ya. Berikutnya yang kedua yang di sini, integral tentu dari minus 2, dari 2 ya. Dari 2 sampai 3. Nah, ini kita pandang dia sebagai luas ya. 3. Nah, grafik yang di atas itu adalah si 2x kuadrat dikurang 8. Oke. Oke, dikurang 8. Lalu yang bawah itu adalah yang hitam ya, berarti dikurang 0 ya. Oke, maka kita lihat hasilnya. Oke. Oh, di sini ya, belum ada tutupnya itu lagi. Oke, gini ya. Oke, kita enter. Maka kita lihat hasilnya sama ya. Nah, tadi kita dapatkan integral tentu, hasilnya adalah min 40/3. Kalau kita anggap ini sebagai luas daerah, ya hasilnya juga min 40/3. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adik-adik bahwa pada saat kita menganggap integral tentu menjadi luas daerah, maka kita harus perhatikan dengan baik-baik bahwa luas daerah di bawah sumbu X itu selalu bernilai negatif ya. Kita buat dia negatif. Ya, berbeda dia jika kita menyelesaikan luas seperti biasa ya, bukan dimulai dari integral tentu. Nah,
Seperti ini adik-adik bisa kita lihat. Nah, kita juga di mata kuliah matematika dasar mengenal ya sifat ya atau teorema ya yang mengatakan seperti ini. Ini ada teorema ya, ada teorema yang mengatakan integral ya, integral dari A sampai kita katakan di sini C ya, lalu ini fungsinya f ini ya sama dengan ya integral ya di sini saya buat A, di sini B fx, lalu kita tambah ya, kita tambah dia dengan ini berarti B, di sini C. Ya, di sini C. Nah, dengan syarat ya, dengan syarat si A-nya ya lebih kecil sama dengan si B, B itu lebih kecil ya sama dengan C. Nah, ini kita punya teorema ini ya. Kita punya sifat ini di integral tentu. Nah, ini kalau kita aplikasikan dia, oke, integral di soal kita ya, min 1, oke, di sini 3, oke, ini fungsi kita ya, si 2x kuadrat, oke, dikurang 8. Oke, ini kita masukkan ke sifatnya sama dengan integral berarti dari min 1 ya sampai 2. Oke, ini fungsinya sama ya. Oke, 2x kuadrat dikurang 8. Lalu kita tambah dia dengan ya di sini berarti 2, di sini 3. Oke. Lalu di sini f-nya ya 2x kuadrat, oke, dikurang 8. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama ya. Nah, inilah dia. Oke, adik-adik. Nah, ini kita sudah melihat bagaimana integral tentu yang kita tinjau sebagai luas daerah tertutup ya. Nah, sekarang kita coba melihat ya, kita akan melihat bagaimana melakukan visualisasi ya integral tentu yang dipandang sebagai limit jumlah ya. Oke. Nah, di sini ya kita pergunakan ya, kalian klik ya di sini bagian di atas ini tools, lalu kita klik di sini bagian tutors ya, lalu pilih bagian kalkulus single variable, lalu pilih di sini Riemann sum ya. Kita di sini mempergunakan metode integral Riemann ya. Oke, kita klik saja. Oke, maka akan muncul nanti tampilan baru seperti ini ya. Nah, bawaan dari Mavel-nya dia memberikan contoh di sini sinus X ya. Nah, di sini kita masukkan fungsinya adik ya. Fungsi kita tadi 2x kuadrat dikurang 8. Nah, hati-hati dalam penulisan fungsinya ya. Dia agak sedikit berbeda pada saat kita di lembar kerja tadi dengan di bagian ini. Oke, kalau di bagian ini kita harus menuliskan, kalau tadi kita menuliskan 2x kuadrat cukup seperti ini, tetapi di bagian ini kita harus berikan apa? Tanda bintang untuk menyatakan bahwa ini adalah 2 kali x kuadrat. Ya, lalu di sini kurang 8. Nah, batas kita tadi adalah di min 1, ya, lalu batas atasnya adalah 3. Nah, ini adalah banyak partisinya. Di sini ya, bawaan dari Maple-nya partisinya ada 10 ya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa kita pergunakan. Nah, di sini ada metode Riemann ya, penjumlahan Riemann. Nah, di penjumlahan Riemann kita punya beberapa ini ya, beberapa metode lagi, bisa upper, left, lower, midpoint, random, dan right. Oke, kita coba tes satu persatu. Di sini kita klik dulu ya upper ya. Kita coba lihat klik display. Oke, display, maka kita akan lihat. Nah, seperti inilah dia ya. Penjumlahan integral tentu yang kita pandang dia sebagai limit jumlah mempergunakan metode Riemann dengan partisi 10. Nah, kita juga bisa melihat di sini dengan animat ya, berarti nanti dia ada animasinya, terjadi pergerakan, kita lihat di sini. Ya, kita tunggu. Nah, kita lihat pergerakan N-nya bertambah ya. Nah, oke, kita bisa lihat. Oke, mulai dari seperti ini. Nah, oke, adik-adik bisa ya. Nah, ini kalau upper. Oke, sekarang kita coba dia yang left. Ya, kita klik yang left ini. Oke, kita displaykan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini dia partisinya.
Nah, sekarang kita coba lihat animasinya. Oke, terjadi pergerakan dari N ya. N-nya bertambah banyak, maka luasnya pasti semakin mendekati. Di sini kita bisa lihat hasilnya ya, adik-adik. Nah, dengan bentuk seperti ini, nih lihat. Hasilnya adalah min 16,33, sedangkan ya luas aktualnya ya, luas sebenarnya adalah min 13,33 ya. Terjadi galat yang cukup besar ya. Nah, kita lihat di sini animasi terjadi perubahan nilai N-nya. Semakin besar, maka semakin mendekati. Oke, kita lihat di situ ya. Nah, makin penuh dia ya. Oke, nah ini mempergunakan metode integrament pakai left ya. Oke, boleh juga pakai lower. Ya, boleh kita display. Nah, seperti ini lihat. Nah, ini bentuknya. Kita boleh juga lakukan animasi. Ya, oke. Maka akan lihat lagi pergerakannya ya. Oke, boleh juga pakai midpoint. Oke, ini midpoint. Kalau midpoint itu seperti ini nanti ya tampilannya bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan. Nah, pakai midpointnya apa? Lihat galatnya dekat ya, semakin kecil. Nah, kalau kita animasikan, nah boleh kita lihat ya, jadi, nah seperti ini ya. Semakin banyak N-nya, maka luasnya mendekati nilai aktual. Oke. Nah, ini bisa random ya, bisa random juga. Oke, random. Kita lihat gambarnya. Ya, visualisasinya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita juga bisa melakukan animasi. Oke, kita lihat. Semakin banyak N-nya, maka luasnya mendekati nilai sebenarnya ya. Oke, boleh juga pakai right ya. Nah, kita lihat displaynya. Nah, ya, kita lihat di sini. Oke. Nah, kita juga coba buat animasinya. Kita bisa lihat di sini adik-adik. Nah, ya kan? Oke, nah ini untuk integral Riemann. Nah, untuk integral Riemann kita juga bisa melihat di sini adik-adik ya, ada partisi tipenya ya. Kalau tadi pakai normal, kita boleh juga pakai subinterval nih. Kalau kita lihat ya, kita pakai midpoint saja ya sebagai contoh, kita pakai yang subinterval. Kita lihat dia bagaimana hasilnya. Oke, nah kita lihat di sini ya hasilnya. Kalau kita animasikan, nah, oke kita lihat ya. Nah, oke kita coba buat animasinya ini keluar ya. Oke, nah midpoint ya kita pakai yang normal saja. Lalu kita klik close ya. Kita klik close. Oh kita maunya animasi ya. Animasi, lalu kita klik close. Maka gambar kita tadi akan muncul ya di lembar kerja kita tadi. Nah, untuk melihat animasinya ya kita klik saja nanti di sini ya bagian ini ada. Nah, ini kecepatannya kita perkecil saja ya, Dedek. Nah, misalkan kita buat aja di 4, yuk kita gerakkan dia. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah hanya mempergunakan metode Riemann saja? Nah, kita juga bisa pakai metode lain ya. Kita coba lihat kembali ini tutors ya, kalkulus single variable ya di sini walaupun dia integral Riemann tetapi di dalamnya juga ada metode atau formula-formula yang lain ya. Nih. Oke, kita buat lagi tadi fungsinya adalah si 2 dikali X kuadrat dikurang dengan 8 ya. Oke, dengan batasnya tadi dari min 1 sampai 3 ya. Nah, kita lihat di sini sekarang kita mempergunakan bukan metode Riemann ya. Di sini ada metode trapezoidal ya, metode trapesium pertama. Oke, kita lihat displaynya. Nah, lihat metode trapesium ya langsung ya mendekati nilai aktualnya. Kita lihat di sini ya. Kalau kita animasi pun bisa ya. Nah, kita animasi bisa. Nah, di sini kita pakai partition tipenya subinterval juga bisa ya. Nah, bisa. Oke, kita animasi juga bisa. Ya, seperti itu ya pergerakannya. Oke. Kita buat dia di normal. Oke, kita boleh juga lihat ini ya. Ini metode Simpson ya, Simpson. Kita lihat yang Simpson. Ya, oke, kita lihat di sini. Oke, ini Simpson ya. Boleh juga nanti pakai yang Simpson 3/8 ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini ternyata kalau dia pakai Simpson 3/8 nggak boleh pakai partisi tipe yang normal ya. Dia harus pakai subinterval. Nah, ya kita boleh lihat perbedaan-perbedaannya ya.
Oke, di sini boleh pakai Boolean rule ya. Oke, kita pakai subinterval. Nah, kita lihat di sini ya hasilnya. Lalu kita juga boleh pakai ini ya, Newton Cotes formula ya. Nih, kita bisa lihat. Nah, oke, Dede. Nah, kalau kita mau pakai saja di sini Simpson ya, biar kita buat di luar, kita buat animasi, kita close-kan. Oke, supaya nanti dia muncul di lembar kerja kita ya. Oke, kita close-kan. Nah, inilah dia. Nah, untuk melihat pergerakannya ya seperti tadi di sini ya. Kalau kita perlambat saja dia pergerakannya, oke, kita animasikan. Nah, adik-adik, tadi kita bisa melihat bahwa di Maple ini terdapat banyak metode ya untuk mencari integral tentu mempergunakan limit jumlah. Yuk, sekarang kita mau lihat mengkompilasi ya, membandingkan hasilnya. Kita juga bisa lakukan ya, melihat perbandingan hasil dari metode-metode yang ada. Oke, kembali kita klik tutorsnya ya. Oke, di sini kita buat 2 dikali X kuadrat dikurang 8. Oke, lalu dengan batas min 1, 3 ya. Oke, nah kita boleh klik di sini ya, compare ya. Nah, di sini kita klik compare. Nah, kita boleh lihat di sini Adik-adik. Nah, di sini ya. Nah, ini dia kompilasi apanya ya, perbandingan hasil-hasilnya nih. Nah, mana yang mendekati nilai aktualnya ya. Tadi nilai aktualnya adalah 13,33 nih, lihat. Nah, di sini ada beberapa yang nggak boleh ya, nggak bisa. Kenapa? Memakai partisi normal. Kita boleh pakai partisi subinterval, kita klik. Nah, lihat di sini ada semua ya. Maka lihat nih, dengan partisi tipe subinterval, ya Simpson rule, Simpson 3/4 rule, Boolean rule, dan ini ya nilainya sudah mendekati ya, atau sudah sama dengan nilai aktualnya. Oke, Adik-adik? Bagaimana kira-kira? Ya, cukup menarik ya kita mempergunakan Maple ini dalam melihat atau mengaplikasikan teknologi pada mata kuliah matematika dasar. Oke?